Pancasila dimulai saat Indonesia dijajah oleh Jepang. Pada tahun 1944, Jepang meminta bantuan negara dengan menyerahkan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia karena Jepang hampir dikalahkan oleh sekutu. Namun, Jepang tidak mau menunjukkan tanda-tanda itikat baik terhadap Indonesia, sehingga rakyat Indonesia menuntut kemerdekaan. Untuk menunjukkan komitmen Jepang terhadap komitmen yang telah dijanjikan, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencana untuk membentuk Badan Persiapan Mandiri yang disebut Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Rumusan Pancasila terjadi pada tanggal 29 April 1945 ketika pemerintah Jepang mendirikan lembaga yang disebut dalam bahasa Jepang yaitu Dokuretsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang beranggotakan sebanyak 62 orang. BPUPKI dipimpin oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat dan wakilnya yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibangase Yoshio dari Jepang. BPUPKI bertugas meletakkan dasar negara dan menyusun undang-undang dasar. Sidang BPUPKI diadakan 2 kali, yaitu 29-31 Mei 1945 dan 1 Juni 1945, dan berbagai gagasan dikembangkan atas dasar negara Indonesia. Sidang pertama diadakan di Gedung Chua Sang-in yang sekarang menjadi Gedung Pancasila. Para anggotanya membahas mengenai tema dasar negara. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuretsu Junbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut dengan Panitia 9. Anggota Panitia 9 yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Mr. Ahmad Subarjo sebagai anggota, Mr. Muhammad Yamin sebagai anggota, Mr. Alexander Andreas Maramis sebagai anggota, Abi Kusno Jokro Surjoso sebagai anggota, Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota, Haji Agus Salim sebagai anggota, dan Kiai Haji Abdul Wahid Hasim sebagai anggota. Rencana mereka kemudian disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang diberi nama Piagam Jakarta. Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi, beberapa dokumen penetapannya ialah rumusan pertama Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, rumusan kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, rumusan ketiga Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949, rumusan keempat Mukaddimah Undang-Undang Dasar Negara Sementara pada tanggal 15 Agustus 1950. Rumusan kelima, rumusan pertama menjiwai rumusan kedua dan merupakan suatu rangkaian dengan konstitusi, merujuk pada Dekret Presiden pada tanggal 5 Juni 1959. Selanjutnya, dengan memperhatikan berbagai faktor antara lain suku, agama, keanekaragaman budaya, maka keputusan Presiden Republik Indonesia atau Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1968 tanggal 13 April 1968 tentang Rumusan Dasar Negara Indonesia menetapkan Pancasila yang benar dan ungkapan yang sah adalah yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada tahun 1945 dirumuskan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan dinyatakan sebagai berikut. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Garuda digunakan sebagai lambang negara kesatuan Republik Indonesia untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Pada bagian dada Garuda Pancasila terdapat perisai yang di dalamnya terdapat 5 simbol gambar. Kelima gambar di dalamnya itu gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas. 17 helai bulu sayap kanan dan kiri melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. 45 helai bulu leher melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu 1945. 19 helai bulu pangkal ekor melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu 1945. 8 helai bulu ekor melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu Agustus, sebagai bulan ke-8 dalam 1 tahun kalender Masehi.
Yang pertama, bintang. Bintang yang memiliki 5 sudut melambangkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang melambangkan sebuah cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Lambang bintang juga diartikan sebagai sebuah cahaya untuk menerangi dasar negara yang gambar rantai dengan latar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol gambar rantai ini dijadikan sebagai lambang sila kedua dari Pancasila. Makna simbol kedua, sila Pancasila adalah manusia Indonesia yang dapat menerapkan nilai kemanusiaan ke dalam bentuk sikap tindakan yang mengakui persamaan derajat dengan mengembangkan sikap saling mencintai, bersikap tenggang rasa, tidak semena-mena dengan orang lain. Yang ketiga, pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pohon beringin melambangkan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal ini mewakili keragaman suku bangsa yang menyatu di Indonesia. Makna sila ketiga Pancasila adalah persatuan Indonesia, merupakan nilai yang mengajarkan untuk selaras dengan hakikat satunya Indonesia. Yang keempat, kepala banteng. Kepala banteng melambangkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng melambangkan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Yang terakhir, padi dan kapas. Padi dan kapas melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas dapat mewakili sila kelima karena padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat mencapai kemakmuran. Pancasila sebagai pandangan hidup artinya Pancasila merupakan dasar hukum di dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pancasila dijadikan norma-norma yang mengatur kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan, dan kegiatan bermasyarakat. Pancasila sebagai pandangan hidup juga menentukan akan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Jika semua warga negara Indonesia telah melaksanakan Pancasila sebagai pandangan hidup atau mempunyai moral Pancasila, Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila merupakan etika kehidupan bersama bangsa Indonesia yang sudah mengatur dan mengakar sejak dulu. Pandangan hidup suatu bangsa yaitu cita-cita bangsa, pikiran-pikiran yang mendalam, dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik. Setiap bangsa Indonesia ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang ingin dicapainya. Pancasila pandangan hidup bangsa digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dari segi sikap maupun perilaku yang selalu dijiwai oleh nilai luhur Pancasila. Dengan adanya pandangan hidup yang jelas, suatu bangsa akan memiliki pedoman sebagaimana masyarakat dapat memecahkan masalah-masalah, yaitu adanya masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, cita-cita, dan pengertian dasar, serta logos yang berarti ilmu. Secara etimologis, ideologi dapat diartikan sebagai cita-cita atau pandangan suatu bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasar pada cita-cita luhur bangsa. Tinjauan sosiologis Pancasila sebagai ideologi. Sila ketuhanan yang Maha Esa mencerminkan kehidupan beragama dan kepercayaan masyarakat Indonesia sebagai implementasi kepercayaan terhadap hal gaib di luar keberadaan manusia. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kehidupan masyarakat yang mengutamakan saling menghormati dan menghargai hak orang lain. Sila persatuan Indonesia, rasa cinta tanah air dan solidaritas. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan musyawarah dalam mencari keputusan bersama, serta menghargai perbedaan pendapat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam gaya hidup sederhana, gemar menolong, dan menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Tinjauan politis Pancasila sebagai ideologi. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam toleransi umat beragama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan dalam perlindungan hak asasi manusia. Sila persatuan Indonesia mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan dengan kepentingan pribadi dan golongan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengutamakan musyawarah dalam mencapai kata mufakat.
Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok. Yang pertama, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, bukan bangsa ateis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu tertib melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, menghormati setiap perbedaan terutama perbedaan keyakinan, tidak memaksakan suatu keyakinan kepada orang lain, tidak mengganggu ketika ada orang lain yang sedang beribadah, dan membina kerukunan dengan orang lain walaupun berbeda keyakinan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki arti kesadaran dan sikap perilaku sesuai dengan nilai moral-moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu membantu teman yang membutuhkan bantuan, tidak membeda-bedakan teman, menerapkan sikap toleransi, menghargai perbedaan yang ada dan bersikap adil tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, nilai persatuan. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu tidak menyombongkan diri sendiri, bergotong royong membersihkan lingkungan, memakai produk dalam negeri, menghargai dan menghormati semua teman, dan saling membantu satu sama lain. Yang keempat, nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengambil keputusan secara musyawarah, memberikan suara saat pemilihan umum, menerima dan melaksanakan keputusan yang diperoleh dari musyawarah dengan ikhlas dan tanggung jawab. Yang terakhir, nilai keadilan. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, secara lahiriah ataupun batiniah. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu bersikap adil kepada siapapun dan menjaga hak serta kewajiban orang lain. Contoh penerapan Pancasila di sekolah dasar pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan melalui kegiatan diskusi. Pada kegiatan diskusi, siswa mencari jawaban atas permasalahan yang ada, siswa menghargai pendapat orang lain, dan siswa melaksanakan hasil diskusi dengan ikhlas dan tanggung jawab. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah Pancasila terdiri atas 5 sila yang masing-masing sila memiliki simbol tersendiri, yaitu ketuhanan yang Maha Esa memiliki simbol bintang, kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki simbol rantai, persatuan Indonesia bersimbol pohon beringin, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan bersimbol kepala banteng, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki simbol padi dan kapas. Dari setiap simbol pada sila-sila Pancasila memiliki makna masing-masing. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila merupakan etika kehidupan bersama bangsa Indonesia yang sudah mengakar sejak dulu. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif dan memaksa. Artinya, setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya. Pandangan hidup menjadi sarana mempersatukan bangsa Indonesia dan memberi pedoman untuk menciptakan kehidupan yang lebih sempurna. Tanpa memiliki pandangan hidup, bangsa Indonesia tidak akan memiliki tujuan yang jelas. Upaya-upaya dalam menjaga nilai-nilai luhur Pancasila adalah bisa dengan menerapkan di kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, dan dalam dunia pendidikan sebagai contoh menolak tegas ajaran yang bertentangan dengan ideologi. Sekian materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.